Jalan terus bagi yang mampu, maksudnya masih bagi yang masih mau menjalankan syariat, maksudnya ya jalankan terus bagi yang mampu ya. Duduk terus bagi yang berkeinginan. Itu maksudnya yang mau menetapkan Allah ya, itu jalankan juga maksudnya. Baiknya itu, bagusnya itu apabila keseluruhannya dijalankan. Itulah cara-cara yang benar. Itu namanya kita melalui sin, melalui badan, melalui hati dan melalui nyawa. Berikut roh cara kembali kita kepada Allah. Maksudnya ya asal tetap di dalam tetapnya wujud. Tetap ingat wujud. Nah, wujud kita apa wujud Allah? Kan dari tadi saya katakan Allah wujud. Hanya Allah saja yang wujud, begitu ya. Hanya Allah saja yang menyertai, maksudnya ya. Allah wujud dengan sendirinya. Nah, berarti tidak ada wujud kita lagi ya, hilang jadinya wujud diri, hilang jadinya wujud zahir ya, wujud alam ini, tenggelam dia jadinya, fana dia jadinya, tenggelam ya, hilang, mati ya, mutu itu ya. Nah, itu berarti Allah saja. Begitu. Pada alam, pada Muhammad, pada diri, tiada lain hanyalah Allah. Sebenarnya tetap Allah tempat kembalinya, maksudnya ya. 7 wujud hidupnya manusia, indera batin yang tiada pernah dipahami. 7 sejatinya sebenarnya manusia ini ya. Dari kuasa kehendak mengetahui, hidup, mendengar, melihat, dan berkalam. 7 kehidupan ini sebenarnya ya. Wujud halus dan wujud kasar. Tiada lain sifat nyata dan kenyataannya Allah sebenarnya ya. Rasulullah dalam peristiwa Isra ya, Isra dan Mi'raj secara ainiyah atau nyata maksudnya ya. Secara nyata maksudnya menyaksikan dan melihat jelas segalanya ya. Surga, neraka, arsy, kursi, sidratul muntaha ya. Surga ialah kenikmatan hidup. Nah, itu sudah terpandang jadinya surga itu ya, dari dunia hingga akhirat. Kebahagiaan, kesenangan ya. Itu berarti sudah terpandang surga itu dari sekarang, begitu maksudnya ya. Neraka, kesengsaraan hidupnya zahir maupun batin. Nah, berarti kalau kita salah jalan, mencuri, merampok, merampas ya. Nah, cara kita berarti sudah terpandang, sudah neraka itu, sudah nyata maksudnya kesengsaraan itu, sehingga kita dibunuh orang, dipukul orang, disakiti orang, dihajar massa dan lain sebagainya. Nah, itu berarti sudah nyata, sudah terlihat, sudah neraka itu, begitu ya. Sampai kita mati masih dibicarakan orang. Nah, itu oh, anaknya maling yang ini yang dibunuh di sana itu, anaknya maling di penjara seumur hidupnya. Contoh maksudnya seperti itu. Jangan sampai kita yang berbuat melakukan perbuatan yang tidak baik, anak kita juga menanggung risikonya, begitu. Ya. Seperti contoh lagi ya. Sekarang kita batas rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah. Nah, itu. Tapi kita merebut, merampok, merampas hak milik orang lain. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Rezeki kita sudah kelewatan, termasuk kita sudah rampok, rampas rezeki anak cucu kita yang kedepannya. Sehingga anak kita jadi sengsara karena sudah dirampok rezekinya dari dahulu sama orang tuanya, begitu ya. Nah, itu makanya kita itu jangan merampok, jangan mencuri hak orang lain, merampas milik orang. Kita sudah mendahului kehendak, akhirnya rezeki kita yang kedepannya, rezeki anak cucu kita sudah kita ambil duluan, sama seperti kita mengambil bank, sudah tinggal susahnya saja yang kita jalankan. Nah, itu enak pada saat ngambilnya bang, enak pada saat kita mencuri merampok mendapatkan rezeki yang banyak, tapi akibatnya
tinggal kita bayar hutang kepada pemiliknya. Nah itu, tinggal kita bayar hutang. Kalau uang bank yang kita ambil, enak saat ngambilnya. Tapi tinggal bayarnya, itu yang susah. Nah seperti itu, sampai sengsara yang kita temukan. Karena itu kita sendiri sebenarnya yang mengumpulkan rezeki kita berapa tahun ke depan sudah kita ambil satu kali, maksudnya ya. Nah seperti itu sebenarnya ya, kita sudah mendahului rezeki kita, begitu kita kumpulkan. Contoh di neraka ya, katanya nanti kita akan dibakar. Ini katanya kalau kita berbuat salah ya. Sedangkan jasad ini sudah mati dan hancur. Apa yang mau dibakar kira-kira ini? Jasad ini sudah hancur, kembali ke asalnya, ke air, ke tanah ya. Nah itu, apa kira-kira yang mau dibakar oleh Allah? Apa yang mau dibakar ya? Jika nyawa dibakar, maksudnya seandainya nyawa ini yang mau dibakar ya. Nyawa itu kan adalah angin yang hidup. Masa angin mau dibakar oleh Allah? Maksudnya napas hidup itu ya. Nah itu, jika batin yang mau dibakar, mau disiksa, maksudnya batin itu tempatnya bernama Allah. Allah, Allah, Allah. Ya, A-I-U itu ya. Aku ilahi robbi wujud, hanya Allah saja yang wujud itu. Ya, batin tempatnya bernama Allah. Maksudnya ya, jika roh yang mau dibakar ya, roh itu makhluk lain. Atau nur ya. Atau malaikat ya. Alam malakut ya. Alam cahaya hidup, alam rahasia maksudnya ya. Cahaya yang hidup pada roh itu, makhluk lain maksudnya. Nah, arsi yaitu utek kecilnya manusia. Tempatnya malaikat mengatur cahayanya menjadi akal bicara. Kursi, tempat duduknya sekalian yang hidup pada alam sagir, yaitu alam dalam diri. Sidrot itu kepahaman yang tinggi dan luar biasa pengenalannya. Makrifatnya, muntaha batas alam antara dua alam, alam sagir dan alam kabir. Adakah Allah akan ngaben atau membakar mayat? Adakah kira-kira? Nah ini jadi bahan pertanyaan kita sekarang ya. Ingat, ad-dinul aklu, agama itu adalah akal ya. Nah itu akal bagi orang-orang yang berpikir ya. Akal bagi orang-orang yang berpikir ya. Maka ingat, semua itu pada diri ya. Semua itu ada dan semua itu nyata ya. Bukan nanti adanya. Nah itu, bukan nanti adanya. Sekarang ini kita sedang berjalan di atas titian sirot yang serba salah-salah. Maju kena, mundur kena ya. Hidup ini adalah simalakama ya. Hidup ini simalakama, maju kena, mundur kena ya. Hidup ini ya, kita makan bapak kita mati, tidak dimakan mama kita mati. Nah itu, jangan disebut satu persatu, makanya ya. Jangan disebut satu persatu. Tunggalkan menjadi satu. Itu caranya ya. Alif muntili yang berdiri dengan sendirinya ya. Pohon zaitun itu hanyalah Allah, maksudnya ya. Bacalah bismillah pada setiap gerak dan kehendak. Ya, baca bismillah ya. Maka akan dibarengi akan diberikan ya 400 pahala kebaikan. Seperti kita berbuat baik kepada orang lain 400 kali. Seperti contoh, kita beri uang, bantu dengan pemikiran, bantu dengan beras, dengan apa segala macam, maksudnya namanya membantu kan banyak cara membantu ya. Nah itu perbuatan baik, namanya 400 kebaikan. Seperti contoh kita beri orang minum, beri makan, itu sudah kebaikan namanya ya. Itu pahala kebaikan, 400 pahala kebaikan apabila kita selalu mengucapkan
Bismillahirrahmanirrahim. Perkataan Rasulullah, bagi yang mengucapkan bismillah akan dicatat namanya sebagai orang yang mendapatkan kemuliaan. Maka rajin-rajin baca bismillah ya. Lapas dari kekufuran dan kemunafikan ya. Lepas maksudnya ya, kita sudah, kalau kita selalu baca bismillah maksudnya lepas kita jadinya dari kufur nikmat. Nah, lepas jadinya kita tidak terhitung orang yang kufur maksudnya, dan kita tidak terhitung sebagai orang-orang yang kafir maksudnya ya. Mengucap nama Ar-Rahman yang maha nyata keagungannya, itu namanya menghidupkan zahir. Berarti zahir kita ini hidup, jadinya menyatakan zahir badan ini maksudnya, karena sifat itu sifatnya Allah juga. Ya, sifatnya Allah. Oleh sebab itu disyariatkan, dinyatakan ya buat kita ya. Dinyatakan pada setiap gerak dan kehendak diri. Peragakan maksudnya ya. Ini Rahim, menyatakan kebesaran rahasia. Nur, roh, kehidupan pada bagian batin ya. Allahur Rahman, Allah dialah yang nyata. Allahur Rahim, Allahu maksudnya ini, Allahu Rahman, Allah dia yang nyata. Maksud hu itu artinya dia ya. Allahu Rahim, Allah dia yang gaib maksudnya ya. Yang nyata maksudnya. Yang tiada nyata itu Allah juga yang satu. Di dalam diri yang nyata dan tiada nyata, Allah juga sendiri maksudnya. Pada diri, pada alam semesta, alam nyata dan alam gaib, tiada lain sebenarnya ya. Begitu. Tunggal jadinya, ahad jadinya, esa jadinya, kuasa jadinya, laisa kamitslihi syai'un jadinya ya. Begitu. Kita sekalian manusia dianjurkan agar selalu menggunakan atas nama Allah. Sebenarnya itulah bismillah itu ya, dengan nama Allah itu ya. Maka Allah itu adalah nama sebenarnya, tapi Allah itulah tempat terbaiknya yang kita harus kembali ya. Jalan terbaiknya kita untuk kembali maksudnya melalui bismillah, tapi ingat itu baru atas nama Allah. Begitu ya. Masukkanlah sifat-sifat Allah pada diri. Barang siapa yang tidak memasukkan sifat Allah pada diri, maka kafir adanya manusia. Begitu ya. Kudrat dan iradat, kuasa dan kehendak. Sifat yang kuasa menguasai pada diri, siapa yang berkehendak pada diri. Adakah kuasa dan kehendaknya manusia? Adakah kira-kira? Bukti nyata pemberian Allah, siapa yang hidup pada diri, pada alam, menggunakan atas nama Allah atau bismillah. Bisakah kita berjumpa dengan pemilik nama? Bisa nggak kira-kira kalau kita cuma mengenal nama ya? Bisakah kita menaruh rasa cinta kepada Allah jika tiada mengenalnya? Rindu, cinta, kasih dan sayang, Allah rindu diri sebenarnya. Inginnya dikenal sehingga Allah itu sangatlah dekat ya. Allah itu sangat ingin dikenal ya. Allah cinta diri karena sangat-sangat inginnya berjumpa sebenarnya ya. Sangat-sangat inginnya berjumpa. Allah kasih sayang diri sehingga manusia diberikan kebebasan hidup ya. Selalu dimaafkan, diberi ampunan manusia itu sebenarnya ya. Akan tetapi manusia itu tiada pernah sidrot sebenarnya ya. Sidratul muntaha itu ya,
paham kenal kepada pemilik hidup. Begitu. Malah sebaliknya, merampok, merebut, mencuri, korup kepada Allah, merasa kita yang memiliki segala hal apa yang ada pada diri hingga di luar diri. Nah itu rasa diri kita. Ingatlah haula wala, tiada daya upayanya diri ini, ya. Jaga remote control ini, ya. Remote control kita lah haula wala, ya. Setiap napas para arif billah itu lebih berharga daripada ibadah 70 tahun, ya. Nah itu, setiap napas kekasih Allah yang dekat kepada Allah, yang kenal keilmuan, maksudnya yang kemarifatan itu, ya, lebih berharga napasnya daripada ibadah 70 tahun. Coba bayangkan, Masya Allah. Karena napas ini adalah napasnya Allah. Karena gerak ini adalah geraknya Allah. Karena kehendak ini adalah kehendaknya Allah. Karena wujud ini adalah wujudnya Allah. Rasa dan perasaan itu hanyalah Allah yang hidup. Yang wujud berhak memiliki sekaliannya. Begitu. Tunggal diri jadinya. Maka alif saja jadinya. Tunggal angka 1. Nah itu, ya. Satu kali napas orang yang mengenal jati dirinya itu hanyalah Allah yang wujud pada diri, pada alam, mengalahkan 1000 pahala orang-orang yang mati di jalan Allah. Nah itu. Yang rajin ibadah maksudnya, ya, kalah dia. Hembusan napas keluar itu adalah napas kepasrahan sebenarnya, ya. Tarikan napas ke dalam yaitu napas penyatuan sebenarnya. Sucikan zahir dan batinmu di dalam Allah dan Muhammad, ya. Jangan kain putih saja yang putih, ya, yang suci, ya. Muhammad nama sifat, Allah nama zat. Begitu. Yang hidup berwujud, ada rupa hidup pada alam, dalam diri dan luar diri, tiada lain Allah. Begitu. Insya Allah, ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan semoga kita selalu tergolong sebagai orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kata-kata yang kurang pas, keceplosan, ya, kelolosan, ya, yang sekiranya menyinggung hati dan perasaan netizen, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir daripada ucapan saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qaulam min rabbir rahmanir rahim. Salam saya ucapkan kepada zahir batinnya kita semua.